Pernah kepikiran beli mobil listrik, tapi budget nggak sampai buat yang baru. Mobil listrik generasi awal mulai masuk pasar bekas. Contohnya, Wuling Air EV, Hyundai Ioniq Electric, Nissan Leaf. Banyak owner upgrade ke model baru, jadi unit second mulai bermunculan. Keuntungannya, harga bisa turun puluhan juta, pajak murah, perawatan minim. Tapi beda mobil listrik, beda juga cara ngeceknya. Mobil listrik bekas sekarang mulai banyak di Indonesia. Harganya turun jauh, tapi pertanyaannya, apakah mobil listrik second itu worth it? Atau justru banyak risiko tersembunyi? Karena beda dengan mobil bensin. Yang paling mahal di mobil listrik itu bukan mesin, tapi baterainya. Di video ini, gue bakal kasih tips lengkap beli mobil listrik second, mulai dari cek baterai, biaya tersembunyi, sampai trik biar nggak zonk setelah beli. Tonton sampai habis, karena poin terakhir sering banget dilewatin pembeli pemula. Kenapa mobil listrik second mulai menarik? Mobil listrik bekas sekarang makin diminati karena 3 alasan utama. Pertama, harga jatuh cukup cepat. Mobil listrik baru memang mahal, tapi setelah 2-3 tahun, depresiasinya bisa lebih besar dibanding mobil bensin. Kedua, biaya operasional murah. Ngecas listrik jauh lebih hemat dibanding isi BEM. Ketiga, perawatan minim. Nggak ada oli mesin, nggak ada transmisi kompleks, dan komponen bergeraknya jauh lebih sedikit. Tapi, justru karena teknologinya berbeda, cara ngecek mobil listrik bekas juga beda total dari mobil konvensional. 1. Cek kesehatan baterai. Ini paling penting, harga baterai bisa mencapai 30-50% harga mobil. Yang wajib dicek, State of Health, SOH, baterai. Ini menunjukkan kesehatan baterai dalam persen. Idealnya, di atas 90% sangat bagus. 80-90% masih aman. Di bawah 80% mulai harus waspada. Jarak tempuh aktual. Bandingkan range baru versus sekarang. Misalnya dulu 400 km, sekarang cuma 280 km. Berarti degradasinya cukup besar. Riwayat charging mobil yang sering fast charging biasanya degradasinya lebih cepat. Tips penting, kalau bisa, lakukan scan di bengkel resmi sebelum deal. 2. Pastikan garansi baterai masih ada. Ini banyak yang lupa. Sebagian besar mobil listrik punya garansi baterai 8 tahun atau 160.000 km. Kalau mobil masih dalam masa garansi, risikonya jauh lebih kecil. Tanya ke penjual, buku servis ada nggak? Servis rutin di bengkel resmi atau tidak? Garansi bisa pindah tangan atau tidak? Karena tanpa garansi, kalau baterai rusak, biaya perbaikannya bisa bikin dompet nangis. 3. Cek sistem kelistrikan dan software mobil listrik itu ibarat smartphone berjalan. Yang perlu dicek, tidak ada warning error di dashboard, sistem infotainment, normal update software. Terakhir, kapan sensor dan kamera bekerja normal. Kadang, masalah mobil listrik bukan di hardware, tapi di software yang belum update. Kalau ada bug sistem, fitur penting seperti regenerative braking atau charging bisa terganggu. 4. Cek port charging dan akses charger. Perhatikan bagian yang sering disepelekan. Port charger, pastikan tidak longgar, tidak berkarat. Tutup charging masih rapat, charging lancar tanpa error. Lalu pikirkan juga lifestyle kamu. Apakah di rumah bisa pasang charger? Ada SPKLU dekat rumah atau kantor? Karena mobil listrik enak kalau infrastrukturnya mendukung. 5. Test drive. Rasakan bedanya saat test drive. Perhatikan, akselerasi harus halus. Tidak ada getaran aneh rem, regeneratif bekerja normal. Tidak ada suara dengung berlebihan. Mobil listrik normalnya sangat senyap. Kalau muncul suara aneh, justru itu tanda ada masalah. Coba juga mode Eco dan Sport untuk memastikan semua sistem berjalan baik. 6. Hitung biaya tersembunyi. Ini bagian yang sering bikin pembeli kaget. Tanyakan harga penggantian baterai, biaya asuransi mobil listrik, harga spare part body dan sensor, biaya instalasi home charger. Kadang, mobil listrik second terlihat murah di awal, tapi
mahal di ownership kalau nggak dihitung matang. Kesimpulannya, mobil listrik second itu bisa jadi deal terbaik, asal kamu tahu apa yang harus dicek. Ingat 5 hal ini, cek kesehatan baterai, pastikan garansi masih aktif, scan sistem kelistrikan, periksa charging system, test drive dengan teliti. Kalau semua aman, kamu bisa punya mobil modern, hemat, dan future ready dengan harga jauh lebih murah. Kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi kepikiran pindah ke mobil listrik. Karena di channel ini, kita bakal bahas kendaraan masa depan dengan cara yang masuk akal buat kantong Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya.